yang akan memerdekakan setiap kami. Kiranya cahaya wajah-Mu senantiasa menyinari kami untuk menginsafkan setiap orang melalui pengajaran-pengajaran kami. Dan setiap hati dan jiwa yang tersesat berbalik kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar bisa digunakan dengan baik. Kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kami berdoa. Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Oke, selamat malam. Bisa kelihatan ya kawan-kawan ya? Bisa. Baik Pak, lanjut. Pada malam hari ini kembali lagi duet Jimmy Jeffrey Gracia Pilo yang ke-21. Ini sebenarnya reaksi. Karena Menahem Ali mengawali lebih dahulu menyerang dan melecehkan Alkitab kita dengan sok-sokan ngangkat kajian kritik teks. Akhirnya Gracia Pilo dan kawan-kawan tak payu gue. Apapun celotehannya Menahem Ali mengenai kritik teks, kita reaksi, tapi bedanya kita tidak menyerang dan merendahkan agama lain. Kami sebagai apologet hanya membela iman kami yang diserang oleh polemikus muslim, dan saya di bidang saya hanya menunjukkan data-data apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dunia Islam. Ini aja yang kita lakukan. Selebihnya kiranya Roh Kudus dan keputusan para orang yang menyaksikan postingan kami yang bisa beda-beda, terserah para pemirsa. Malam hari ini saya sebagai reaksi saya terhadap kajian kritik teks yang kurang menyeluruh oleh Menahem Ali, saya menyajikan kajian kritik teks. Andai kata ini diberlakukan di dalam Islam, ajur mumur, ancur lebur. Sebenarnya kajian kritik teks ini sudah banyak disebar, dikaji, tapi secara sporadis di dalam ulama-ulama muslim yang tentu saja banyak melakukan pembenaran dan banyak hal yang ditutup-tutupi. Namun di dalam kitab-kitab ulum Quran, kajian tentang ilmu Al-Quran, semua mengakui sekalipun banyak pembenaran dan pembelaan mengenai adanya perbedaan jumlah surah, banyaknya surah yang hilang antara mushaf yang satu, tidak sama jumlah surahnya dengan yang lain, ada banyak perbedaan jumlah ayat di dalam keterangan hadis. Surah ke-9, surah At-Taubah, atau nama lainnya surah Bara'ah, di zaman Muhammad masih hidup, itu setebal surah Al-Baqarah. Tetapi begitu Quran dikodifikasi oleh Utsman, jumlah surah ke-9, surah At-Taubah atau Bara'ah, hanya tipis, tidak seperti surah Al-Baqarah. Termasuk ada banyak hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Misalnya surat Ar-Rajim hilang dan berbagai ayat-ayat yang lain hilang. Bahkan perbedaan-perbedaan teks ini yang senantiasa tidak diakui dengan jujur. Malah mengenai perbedaan teks ini sampai hari ini selalu ada kebohongan dan hoax yang mengatakan Quran tidak memiliki kekurangan perbedaan salinan, perbedaan teks. Presisi sampai titik-titiknya pun ini kebohongan yang senantiasa diulang-ulang sampai hari ini. Mereka hanya menyepelekan perbedaan teks antara Quran yang satu dengan Quran yang lain, antara mushaf Quran pra-Utsmani, seakan-akan hanya perbedaan qiraat. Padahal perbedaan teks itu bukan hanya cara baca yang berbeda, ortografinya, aksaranya berbeda dan artinya berbeda. Ada ketidakjujuran yang disengaja untuk mengakui keberadaan fakta yang ada. Bahkan di dalam semua kitab-kitab ulum Quran, penyeragaman Quran yang dilakukan Utsman itu disertai dengan kekerasan. Sahabat-sahabat yang tidak mau menyerahkan dipaksa, bahkan Abu Dawud disiksa, diseret oleh Utsman untuk menyerahkan mushaf Qurannya untuk dimusnahkan. Nah, beda dengan Alkitab. Alkitab proses kanonisasinya ini kemarin saya sudah sampaikan di dalam postingan kemarin malam. Dia sudah mengkanonkan dirinya sendiri.
Karena setiap kitab-kitab di dalam perjanjian di dalam Alkitab, kualitas dari para nabi yang menulis, keakuratan nubuat-nubuat, itu dibayar mahal oleh para nabi penulis-penulis Alkitab, karena rata-rata penulis nabi-nabi besar penulis Alkitab mati dibunuh. Dia mati syahid karena wahyu dan nubuatan yang dia sampaikan. Namun semua nabi yang mati dibunuh, mati syahid karena menyampaikan nubuatan-nubuatan Allah, nubuatannya digenapi, terjadi presisi seperti yang dia sebutkan. Otomatis generasi berikutnya yang mengalami nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi yang sudah mati syahid langsung mengakui bahwa tulisan-tulisan nabi-nabi yang sudah dibunuh oleh leluhur mereka kanonik. Ini tulisan kudus, nabinya mendapat wahyu dan nubuat dari Allah. Demikian juga Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis oleh murid-murid langsung Yesus. Bahkan kalau kita mempelajari sejarah gereja yang ditulis oleh para bapak-bapak gereja penulis sejarah, seperti Sasomen, Sokrates, Sasomen, Hippolytus, penggalan-penggalan sejarah yang ditulis oleh beberapa bapak-bapak gereja yang disatukan mungkin oleh Eusebius, semua mencatat bahwa para rasul, murid-murid Yesus, di saat pergi mengabarkan Injil, mujizat kesembuhan ilahi, orang sakit sembuh, orang mati dibangkitkan, terjadi mujizat di mana-mana, sehingga orang berbondong-bondong percaya dengan apa yang dikabarkan oleh para rasul-rasul. Sehingga begitu para rasul ini, murid-murid Yesus, yang diperintahkan Yesus mengabarkan Injil, mereka menuliskan tulisan-tulisannya dan ditinggalkan kepada kita, pasca mereka mati, otomatis tulisan para rasul yang penuh dengan karunia Tuhan, bahasa Arabnya karomah, penuh mujizat, yang mati syahid, langsung menjadi kanon. Saya kasih contoh sedikit ya. Ini banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya Lukas ini meninggal. Saya sampaikan sedikit. Lukas diutus pergi menginjil. Dia menginjil kemanapun dia pergi menginjil disertai mujizat. Anda bisa baca ceritanya ini di Sinaksarion. Karena banyaknya mujizat yang dilakukan Lukas, sehingga apa yang dia ajarkan, yang dia wartakan, dipercaya orang. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati disembuhkan. Karena banyaknya mujizat yang dilakukan, Lukas mengabarkan Injil disertai dengan banyak sekali mujizat. Pihak yang syirik melaporkan kepada pemerintah kafir Romawi Yunani, Lukas sedang mempraktekkan okultisme, mempraktekkan sihir, dan atas sihirnya dia menyesatkan orang, tidak lagi menyembah dewa-dewa, tapi menyembah seperti yang menyembah dewanya yang diajarkan oleh Lukas, menyembah Yesus Kristus. Lukas disiksa, badannya dimutilasi, tangan kanannya dipotong. Tapi kalau Anda lihat tulisan bapak-bapak gereja Sinaksarion, begitu badannya dimutilasi, Lukas berdoa mengambil potongan-potongan tubuhnya yang dimutilasi disambung kembali. Karena Lukas melakukan ini disaksikan banyak orang yang bertobat, bahkan orang yang menyaksikan dan bertobat karena badannya Lukas sudah dimutilasi, bisa pulih kembali, disambung kembali. Orang yang bertobat ini ikut mati syahid gara-gara percaya Yesus. Lukas setelah badannya dimutilasi kembali lagi, penguasa saat itu memerintahkan potong kepalanya, mati syahid. Jadi sebelum Lukas mati syahid, terlalu banyak mujizat yang dicatat di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Begitu Lukas meninggal, otomatis tulisannya dianggap kanon. Dan hal ini terjadi di semua tulisan-tulisan PP, autokanonik. Sehingga kemarin, saya sudah jelaskan di dalam seminar kemarin, tidak pernah terjadi konsili sedunia, konsili ekumene,
untuk merapatkan kira-kira kitab mana yang menjadi kitab suci, mana yang tidak. Tidak pernah terjadi. Karena semua kitab di dalam yang dipegang orang Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, autokanonik. Jadi tidak pernah menentukan ini kitab suci apa tidak. Tidak pernah terjadi yang seperti ini. Nah, yang tidak pernah terjadi seperti ini yang disebarluaskan oleh Muslim, oleh polemikus Muslim, bahwa orang Kristen itu rapat memikirkan mana yang kitab suci, mana yang bukan. Ini tidak pernah terjadi, tidak ada sejarahnya. Yang terjadi itu konsili lokal, bukan menentukan kitab suci, tetapi gereja lokal di Afrika Utara menyesuaikan daftar kitab sucinya untuk sama dengan seluruh gereja sedunia. Itu konsili lokal. Konsili ekumeniknya tidak pernah terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan problem Al-Quran? Karena ada kebiasaan, mungkin sudah menjadi ciri wanci ginawa mati bahasa Jawanya. Jadi suatu karakter yang mendarah daging yang dibawa sampai mati. Polemikus Muslim terbiasa untuk menyerang dan melecehkan agama lain, tetapi fakta real tentang kondisi kitab sucinya, ini banyak sekali hoax, kebohongan, dan ditutup-tutupi. Yang malam ini saya akan buka secara apa adanya, dan saya sampaikan dan kita kaji secara akademis. Karena banyak orang yang mungkin kurang tahu. Yang tahu hanya orang-orang terpelajar dan berusaha menyembunyikan informasi ini. Informasi yang jangan sampai diketahui publik, supaya dunia Islam pada umumnya jangan sampai tahu. Contoh, beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi di Facebook saya. Silakan mengikuti Facebook saya, Inyo. Saya mempertanyakan, bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Bukankah seluruh mayoritas orang Islam menganggap surat Al-Fatihah ini adalah firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi Ibnu Mas'ud tidak menganggap. Ini bukan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu Ibnu Mas'ud saja. Ibnu Mas'ud menolak surah Al-Fatihah itu firman Allah. Ini menjadi polemik. Mayoritas menganggap itu firman sabda langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga kepada manusia yang tertulis di dalam Quran. Tapi sahabat Muhammad yang terkenal Ibnu Mas'ud menolak. Al-Fatihah bukan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada manusia, tapi itu doa kepada Allah. Bukan Allah bersabda kepada manusia yang dicatat di dalam Quran, tapi itu doa yang diajarkan kepada manusia bagaimana berdoa kepada Allah. Nah, sekarang pada waktu saya mendiskusikan ini di Facebook, Anda bisa lihat, saya menanya posisi teologisnya lawan diskusi saya itu di mana. Kamu menganggap ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda seperti itu, ini firman Allah langsung kepada manusia, atau kamu punya pandangan seperti Ibnu Mas'ud? Saya tanya. Mereka menganggap, iya, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan semua narasi Al-Fatihah. Terus saya tanya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berbicara harus mengucapkan basmalah dulu kah? Ini nggak dijawab, bulat sana bulat sini. Kemudian saya teruskan pertanyaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang dan berbicara kepada kalian manusia dan mengucapkan kalimat seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benarkah Tuhanmu mengucapkan permohonan untuk minta tolong seperti ini dan selalu dia mengucapkan seperti ini? Ini nggak dijawab. Kalau loginya ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada manusia, apakah yang seperti ini masuk akal? Nah, kalau Tuhan memohon pertolongan, dia minta tolong kepada siapa? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, tunjukilah saya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang lurus. Apa benar? Nah, ini menjadi polemik tafsir. Mereka lari ke sana, lari ke sini. Saya bilang, apapun jawabanmu, kalau ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di dunia dan Allah mengucapkan narasi seperti ini akan menjadi janggal. Kecuali kamu sepakat dengan pandangannya Ibnu Mas'ud bahwa semua narasi Al-Fatihah ini bukan firman
Allah dari surga kepada manusia di bumi, tapi ini doa yang diajarkan Muhammad bagaimana manusia di bumi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana manusia berdoa, ayat pertama Al-Fatihah sudah berbunyi kul. Katakanlah, kalau ada ayat pertamanya diawali dengan kata kul, kul bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, ini masuk akal logikamu bahwa Allah sedang memerintahkan, mengajarkan manusia bagaimana berdoa dan dia bimbing cara berdoanya. Lah, baca surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai terakhir, tidak ada kata perintah untuk yang dapat ditafsirkan Allah sedang mengajari bagaimana berdoa. Tapi Allah sedang berdoa seperti itu. Nah, ini kan menjadi problem begitu kita mendiskusikan surah Al-Fatihah. Dan gara-gara ini beberapa orang Muslim keluar dari Islam. Salah satunya salah satu apologet kuno di Indonesia, Hamran Amri, dia mantap keluar dari Islam setelah dia merenungkan masa-masa Al-Fatihah dengan narasi seperti itu tidak mungkin firman Allah. Karena dia tidak percaya Al-Fatihah itu adalah firman Allah langsung dari surga kepada manusia di bumi. Tidak mungkin Allah di surga berfirman seperti itu. Dia keluar dari Islam. Dan lawan debatnya Hamran Amri itu adalah salah satunya Pak siapa namanya itu ketuanya Abdul Wasian Foundation. Aduh, saya kok lupa ya. Ketuanya Abdul Wasian Foundation yang aktif di dunia mu'alaf itu apa sih namanya? Saya lupa soal. Abdul Wasian. Saya pernah ketemu dengan orangnya. Dialah salah satu lawan debatnya Hamran Amri yang mantap keluar dari Islam gara-gara tidak percaya Al-Fatihah ini firman Allah langsung kepada manusia. Nah, demikian juga dengan rahasia tentang sejarah kodifikasi Quran. Ini banyak ditutup-tutupi. Adanya Quran sampai hari ini yang bisa disaksikan dan dibeli dimanapun, penyeragamannya disertai dengan kekerasan. Ada keputusan resmi dari khalifah harus diseragamkan, yang berbeda harus diserahkan, disobek atau dibakar. Yang tidak menyerahkan Quran yang berbeda bisa berisiko pertumpahan darah. Semua Quran yang berbeda di seluruh kekhalifahan Islam disobek, dibakar, direbus, dihancurkan, dimusnahkan semua. Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Muhammad yang terkemuka disiksa gara-gara awalnya dia mempertahankan mushafnya yang dia terima langsung ayat-ayatnya dari Muhammad dari mulut ke mulut. Dia pertahankan. Tidak mungkin apa yang kuterima dari Muhammad ayat-ayatnya Quran ini dari mulut ke mulut saya serahkan untuk dimusnahkan. Karena dia awalnya menolak untuk menyerahkan, Ibnu Mas'ud disiksa oleh Utsman. Karena disiksa, diseret kuda, akhirnya dengan terpaksa mushaf Qur'annya Ibnu Mas'ud, sahabatnya Muhammad yang paling memahami Al-Quran, diserahkan dan dimusnahkan. Kisah-kisah ini Anda bisa baca di kitab-kitab ulum Quran, yang tentu saja setelah yang banyak kali saya lihat data-data tentang sejarah-sejarah seputar tentang kodifikasi Quran, datanya diajukan, tapi banyak sekali pembenaran dan menyetujui tindakan-tindakan semacam itu. Nah, mengenai setuju apa tidak setuju, disinilah kita berbeda pendapat. Tapi data-data itu banyak sekali di dalam semua buku-buku yang mengulas tentang ilmu Quran, ulum Quran. Al-Itqan, Taufik Adnan Amal, Adi Ma'rifat, Manakalil Khatan, Abu Dawud di kitab Al-Masahif, semua mencatat kisah-kisah semacam itu. Problematik sejarah kodifikasi Quran. Ini di Muhammad Hadi Ma'rifat, mushaf disobek-sobek, dibakar, dihancurkan, dimusnahkan. Yang melakukan bukan musuhnya Islam, tetapi pemimpin Islam sendiri menghancurkan semua Quran yang berbeda yang ada di kekhalifahannya. Sobek, bakar, dan sebagian direbus. Riwayat dari Ya'qubi, mereka mengumpulkan semua mushaf dari segala penjuru kekhalifahan Muslim, direbus, dimasukkan kuali besar, direbus dalam campuran air, dan juga kemudian mencucinya. Ini ada yang direbus, disobek, dibakar,
hancurkan semua. Yang mempertahankan berisiko mati, berisiko mendapat persekusi. Yang lain yang nggak direbus, dibakar, dihancurkan, disobek-sobek. Ibnu Mas'ud awalnya ngotot mempertahankan mushaf Qur'annya yang dia terima ayatnya langsung dari Muhammad mulut ke mulut. Dia tidak mau menyerahkan mushafnya kepada Abdullah bin Amir utusannya Utsman. Karena menolak, dipanggil sama Utsman ke Medina. Sampai Medina, disindir dengan kata-kata kasar. Ibnu Mas'ud membalas kata-kata kasarnya Utsman. Singkat cerita, Ibnu Mas'ud mengalami persekusi, diseret, entah diseret kuda apa diseret unta. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud titik-titik ada terjemahan yang belum tuntas di sini. Apakah tulang rusuknya patah atau menjengat keluar, saya tidak tahu, atau pindah dislokasi, karena ada terjemahan yang tidak selesai di sini. Akibat dipukul, diseret oleh unta apa, udah saya kurang tahu. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud titik-titik ada terjemahan yang belum selesai. Artinya disertai dengan persekusi dan penyiksaan terhadap sahabat-sahabat yang terkemuka di dalam dunia atau ilmu Islam. Bahkan kepakarannya Ibnu Mas'ud ini keluar dari mulutnya Muhammad sendiri, diwasiatkan. Kalau mau belajar Quran, belajar kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, karena dialah orang yang paling ngerti Quran setelah saya. Yang terjadi apa? Wasiat Muhammad dalam hadis tidak dilaksanakan. Ibnu Mas'ud yang paling tahu disiksa, dipukul, Qurannya dirampas, yang dia dapatkan langsung dari mulut ke mulut dari Muhammad dibakar oleh Utsman. Anda juga bisa lihat tulisan-tulisan yang lain, tapi sayangnya kajian-kajian semacam ini belum menyeluruh, belum populer di dunia Islam, malah populer di dunia apologet yang paling senang mengumpulkan data-data ini. Di dalam tulisannya Mana Khalil Katan, Utsman melarang ada 7 qiraat. Hanya boleh ada 1 qiraat, boleh hanya 1 bacaan. 6 qiraat yang lain tidak wajib dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh ada di dunia. Hanya boleh ada 1 bacaan Quran. Semua bacaan yang selain milik Utsman dihancurkan, dimusnahkan. Jadi logika tentang perbedaan qiraat tidak boleh lagi pasca Utsman. Ini. Kemudian Utsman memerintahkan membakar semua bentuk lembaran atau mushaf yang selain miliknya Utsman. Umat pun menerima perintah itu. Karena apa? Kalau nggak patuh, mati kamu. Umat pun menerima perintah itu dengan patuh. Setingkat Ibnu Mas'ud aja dipukuli dan disiksa sampai tulang rusuknya entah apa tuh. Tulang rusuknya kenapa tuh saya kurang tahu. Sedangkan qiraat dengan 6 huruf lainnya, qiraat selain qiraatnya Utsman ditinggalkan, tidak boleh dipakai. Keputusan ini tidak salah, nah kan pembenaran kan? Jadi pelarangan ada qiraat yang berbeda dari Utsman itu tidak salah. Ini pasti gaya-gaya buku-buku kajian ulum Quran seperti ini. Di bidang ini mungkin kita bisa berselisih pendapat, ya kan? Sebab qiraat dengan 7 huruf itu tidak wajib, ya silakanlah ini pendapatmu. Intinya, kodifikasi penyatuan Quran itu, dia menyatukan umat Islam dalam 1 mushaf, 1 huruf, 1 bacaan. Tidak boleh ada 20 bacaan, 30 bacaan, 7 bacaan, 8 bacaan. Tidak boleh. Semua bacaan yang selain milik Utsman disobek-sobek. Jadi penyeragaman dan penyatuan Quran itu dengan cara-cara seperti ini yang melakukan pemimpin tertinggi Islam, ya, bukan musuhnya Islam. Nah, namun sayangnya upaya paksaan tindakan Utsman yang seperti itu yang menghancurkan semua qiraat yang lain tidak berjalan sempurna. Karena pasca Utsman, Imam Abu Dawud dan juga Al-Nadim mencatat ternyata masih ada orang yang menyimpan Quran-Quran yang tidak dibakar zaman dulu. Dan sebagian Quran yang masih dapat diselamatkan di zamannya Al-Nadim dan ya, Abu Dawud mendata perbedaan-perbedaan Quran itu. Di dalam kitabnya yang terkenal, The Book of the Manuscript, kitab Al-Masahif, buku tentang kodeks-kodeks Quran, bahasa Indonesia kira-kira begitu. Abu Dawud mencatat ada 15 mushaf primer. Mushaf
yang utama dari sahabat-sahabat yang ternama 15 yang dihancurkan, yang isinya masih bisa diselamatkan di zaman Abu Daud, dan Abu Daud meneliti antara mushaf-mushaf kodeks ini dibandingkan dengan milik Utsman. Dan ada 13 mushaf sekunder, mushaf dari sahabat-sahabat yang bukan golongan yang ternama di dalam ilmu Quran, second layer sahabat. Ini di dalam buku kitab Al-Masahif, mushafnya Kodeks of Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kodeksnya Ali, Ibnu Abbas, Abu Musa, kodeksnya Hafsah, Anas bin Malik, Umar, Sa'id bin Sabit, Ibnu Zubair, Ibnu Amr, Aisyah, kodeksnya mushafnya Aisyah, mushafnya Salim, Ummu Salamah, Ubaid bin Umair. Ini yang dibilang mushaf atau kodeks primer, 15 orang. 15 orang yang terkemuka. Kemudian ada kodeks sekunder, sahabat-sahabat Muhammad, orang yang terkemuka di dalam ulum Quran, sejak Al-Aswad, Al-Qamah, Hitan, Sa'id bin Zubair, Talha, Ikrimah, Mujahid, Atta, dan seterusnya. Ini jumlah kodeks sekunder, jumlah mushaf Quran sekunder yang itu 13. 13 ini didata. Jadi totalnya ada 28, 15 mushaf yang primer dengan 13 mushaf yang sekunder didata sama Imam Abu Dawud. Nih. Nah, ternyata kalau kita meneliti apa yang ditulis oleh Imam Abu Dawud, banyak surah yang hilang dari Quran. Bahkan jumlah surah itu berbeda antara mushaf yang satu dengan Utsman, mushaf yang satu dengan yang lain. Beda-beda. Termasuk kemarin malam, Danias, kawan saya, mempertanyakan tentang hilangnya dua surah di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Yang waktu itu saya sudah pernah dengar, saya tahu, tapi saya belum meneliti. Saya sudah dengar dari Munim Siri, dan malam hari ini akan saya presentasikan karena sepanjang hari ini saya meneliti tentang hilangnya dua surah dari mushafnya Ubay bin Ka'ab, yaitu surah Al-Hulu atau Al-Hal dan surah Al-Haf atau Al-Hafdu dalam tulisannya Al-Itqan. Dua surah ini ada di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat Muhammad yang menurut riwayat dari Muhammad langsung, Ubay adalah sahabat yang bacaan yang qiraat Qur'annya paling baik. Dua surah ini ada di dalam mushafnya Ubay, sahabat yang paling bagus bacaannya tentang Quran, tapi hilang dan tidak ada sampai hari ini di dalam Quran Rasam Utsmani. Mengenai perbedaan surah kemarin saya sudah saya tunjukkan kembali lagi. Mushaf menurut kodeksnya Ibnu Mas'ud, menurut catatannya Al-Nadim di lembaran lajur sebelah kiri, dan juga didata oleh Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitabnya Al-Itqan, itu beda. Jumlah surah Ibnu Mas'ud dengan Rasam Utsmani beda. Al-Fihris dan Al-Itqan mendatanya itu beda. Al-Fihris, Al-Nadim mendata 105. Kalau Jalaluddin Asyuyuti mendata ada 108. Andai kata ada perbedaan 105 atau 108, yang lebih substansi dari catatannya Al-Nadim di Fihris dan Jalaluddin Asyuyuti di Al-Itqan, jumlah surahnya di dalam kodeksnya, di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud kurang dari 114. Itu substansinya. Tidak 114. Al-Nadim nulis 105, mencatat. Jalaluddin Asyuyuti mencatat 108. Rasam Utsmani 114. Ini beda. Nih. Coba lihat kodeksnya atau mushafnya Ubay bin Ka'ab, jikalau dibandingkan dengan Rasam Utsmani ini juga beda. Fihris mencatat Ubay bin Ka'ab jumlah surahnya 102. Jalaluddin Asyuyuti mengatakan jumlah surahnya mushafnya Ubay bin Ka'ab 108. Intinya antara perbedaan 108, dua-duanya ini di bawah 114, tidak 114. Ini lihat. Al-Nadim 102. Jalaluddin Asyuyuti 108.
Nah, 102. Sedangkan Quran sekarang 114, beda-beda. Tidak standar. Dan untuk menyetandarkan ini dengan kekerasan. Sobek, bakar, rebus, rampas yang berani mempertahankan bisa berisiko mati. Nah, ini di dalam tulisannya Jalaluddin Asyuyuti menyatat bahwa di dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ada 112, ini beda lagi. Karena di dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud, di dalam mushafnya, keliru saya salah ngomong, di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab terdapat 116 surah, karena di akhir Qur'annya miliknya Ubay bin Ka'ab, ada tambahan 2 surah lagi, yaitu surah Al-Hafdu dan surah Al-Khulu. Seperti apa surah yang hilang ini? Nah, menarik. Ini, kalau tadi ini versi PDF, kitabnya saya punya di halaman 270, ada 2 surah yang ada dulu di dalam mushafnya, di dalam Qur'annya Ubay bin Ka'ab, surah Al-Haf dan surah Al-Khul. Namun 2 surah ini hilang dan tidak pernah ada sampai hari ini, dan kita tidak akan pernah menemukan di dalam surah Rasam Utsmani, surah Al-Haf. Dan mengenai hal ini, Munim Siri sudah memberitahukan kepada kita tentang masalah ini. Kita dengarkan ya, pernyataan Munim Siri bahwa ada 2 surah yang dulu ada tapi sekarang hilang. Yuk kita dengarkan pernyataan Munim Siri. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu, pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya, sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada 2 ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa dan dhat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang 2 surat yang hilang dalam Al-Quran. The 2 lost chapters of the Quran. Jadi 2 surat yang hilang dari Quran. Memang ya nakal-nakal teman-teman di sini. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan 2 surat hilang, mereka cari kira-kira gimana sih bunyinya gitu. Halo? Oh enggak ngomong dengan saya. Oke, sorry. Jadi begitu Mas. Jadi memang betul Anda sebutkan tadi. Nah, bagi saya kira Mushaf Utsmani itu terus mengalami proses editing. Saya kira kalau Anda baca bab-bab, saya sudah lupa bab yang bagian mana. Saya menjelaskan tentang ini. Postingan Munim Siri, dia mengakui bahwa ada surah Quran yang hilang. Dan Rasam Utsmani yang dipakai sampai saat ini, itu mengalami editing, penambahan, pengurangan, ada perkembangan. Tidak sama seperti Quran aslinya di zaman dahulu. Mengalami banyak proses. Ya. Jadi, di akhir presentasi saya malam hari ini, saya minta tolong kepada semua subscriber atau yang mengikuti channel-channel pengajaran Inyomanis, tolong segera download semua film-film pengajaran saya di Inyomanis, karena saya lihat Menahem Ali yang mengawali perang, begitu tabuhan perangnya kita ladeni, dia berusaha kepayahan menghadapi hak jawab kita, dia berusaha menutup semua channel-channel Kristen. Oleh karena itu, coba semua yang subscriber penonton Inyomanis, di-download semua dari GP1 sampai terakhir, sehingga kita memiliki banyak kopi yang suatu saat bisa kita angkat kembali untuk jaga-jaga sebagai dokumen pelajaran apologetika. Karena ingat firman Tuhan di Hosea 6 ayat 4, "My people are destroyed for lack of knowledge." Jangan jadi orang bodoh. Karena my people are destroyed. Umatku hancur dibinasakan
karena goblok. Kita harus berilmu, tapi berilmu di dalam Tuhan. Berilmu di luar Tuhan hanya kesombongan. Tetapi pandai berilmu di dalam Tuhan, dipakai untuk pelayanan, nanti akan banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat dan dijala. Terima kasih, bersambung saya serahkan selanjutnya kepada Pak Jimmy Jeffrey. Tadi presentasi sangat detail dari Pak Gratia. Saya akan masuk pembahasan lebih pada perbandingan secara historis yang akan melengkapi penjelasan dari Pak Gratia. Oke. Kanonisasi Alkitab dan Al-Quran. Tema tentang kanonisasi ini sebenarnya cukup luas dan bisa dibahas berseri-seri, dan kali ini memang lebih fokus pada Injil kanonik dan perbandingannya dengan Mushaf Pra-Utsmani. Dan Pak Gratia sudah menjelaskan bagaimana proses kanonisasi atau kodifikasi yang ada perbedaan-perbedaan. Nah, kenapa mengangkat judul perbandingan Injil kanonik dan Mushaf Pra-Utsmani? Karena memang ada paralelitas dari sisi waktu. Mari kita lihat. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, saya terus mengulangi perbandingan ini supaya kita memudahkan untuk memahami perbandingan selanjutnya. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa secara komposisi, Bible itu setara dengan Quran plus hadis plus sirah plus tarikh. Karena Bible itu sebuah dokumen yang lengkap, komprehensif. Di dalamnya ada perkataan firman Tuhan secara verbatim, kemudian ada narasi sejarah, ada biografi seperti biografi Yesus, dan berbagai catatan-catatan lainnya. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan dalam Alkitab, sehingga memahami Alkitab kita akan lebih mudah dibanding memahami Quran. Karena Quran, untuk mengerti teks-teks itu harus mengerti asbabun nuzulnya. Maka diperlukanlah hadis dan sebagainya. Jadi perbandingan ini penting saya harus ulangi. Nah, kemudian mengenai timeline penulisan, kita lihat adanya paralelitas antara Injil kanonik dan Mushaf Pra-Utsmani. Dalam Perjanjian Baru, kita ada yang dikenal dengan Injil kanonik. Keempat Injil kanonik. Kemudian ada Injil apokrif. Nah, Injil-Injil ini berbeda secara signifikan dari sisi isi dan terutama waktu penulisan. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes oleh majority scholars menempatkannya pada abad pertama. Tetapi Injil-Injil apokrif nanti muncul pada abad kedua. Seperti Injil Thomas yang cukup populer di kalangan liberal scholar, juga Injil Yudas dan Injil lainnya, itu semua diberi tanggal abad kedua dan seterusnya. Nah, apa maknanya? Kalau kita melihat timeline ini, bahwa Injil kanonik ditulis pada masa hidup para saksi mata. Sehingga para saksi mata itu bisa melakukan cross-check atau koreksi jika ada bagian-bagian dari Injil kanonik itu yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, dengan data yang ada. Nah, sedangkan abad kedua itu para saksi mata sudah meninggal semua, maka mulailah ada penulisan Injil-Injil apokrif. Dan seperti kita sudah bahas sebelumnya, Injil apokrif itu ditulis yang merupakan sinkretisme antara paham-paham terutama gnostik dengan bagian-bagian dari Injil kanonik. Maka lahirlah Injil-Injil apokrif tersebut. Jadi, poin di sini
bahwa Injil kanonik itu ditulis pada abad pertama pada masa hidup saksi mata. Nah, sekarang kita coba lihat perbandingannya dengan penulisan Quran. Nah, di sini kalau kita melihat Quran itu ditulis pada abad ke-7 atau pada abad pertama Hijriah. Dalam hal ini Quran terbagi atas Quran Utsmani, standar Utsmani, dan Quran non-Utsmani. Seperti Mushaf Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa Mushaf non-Utsmani lainnya. Nah, itu semua ditulis pada abad ke-7. Sedangkan dokumen lainnya seperti Sirah Nabawiyah itu nanti ditulis pada abad ke-8. Pada akhir abad ke-8 oleh Ibnu Ishaq, yang tulisannya disunting kemudian pada abad 9 oleh Ibnu Hisham. Kemudian hadis sendiri mulai dari Bukhari, Muslim itu nanti abad ke-9. Jadi sekitar 200 tahun kemudian. Nah, itulah titik paralitasnya, yaitu Injil kanon pada masa awal abad-abad pertama, kemudian Quran Mushaf Utsmani maupun Utsmani pada abad ke-7 atau abad pertama Hijrah. Ini perbandingan yang bisa kita temukan. Nah, sekarang kita coba ke kanonisasi Perjanjian Baru. Ini secara sekilas saja sejarah kanonisasi. Ada beberapa dokumen yang menuliskan daftar Perjanjian Baru. Yang paling awal itu tulisan dari Cyril of Jerusalem, ini uskup di Yerusalem, menuliskan daftar kanon PB dan terutama menegaskan tentang keempat Injil kanonik. There are 4 gospel only. Jadi hanya 4 Injil. Kemudian dia katakan for the rest have false title and harmful. Jadi yang lainnya itu palsu dan membahayakan. Kemudian dari sinode ada sinode Kartage, Hippo, Laodikia dan sebagainya, itu rata-rata konsili atau konsili sinode yang lokal, sifatnya lokal. Kalau yang oikumenis itu konsili Nicea, Konstantinopel, dan 7 konsili oikumenis lainnya. Jadi sinode-sinode yang sifatnya lokal. Seperti tadi Pak Gratia sebutkan bahwa sinode ini atau konsili-konsili ini bukan melakukan seleksi terhadap kitab yang ada di depan mereka. Jadi sudah ada kitab-kitab lalu diseleksi. Tidak, tetapi sebenarnya mereka hanya meneguhkan kitab-kitab yang sudah dikenal sejak awal. Dan terutama ini untuk menegaskan bedanya dengan Injil Apokrif yang juga sudah banyak berkembang. Jadi sekali lagi ini kalau menganggap konsil-konsil ini melakukan seleksi terhadap kitab-kitab yang ada di depan mereka. Nah, ini salah satu tulisan dari scholars Lee McDonald dalam bukunya The Formation of the Christian Bible Canon. Nah, di sini dikatakan meskipun sejumlah orang Kristen berpikir bahwa konsili gereja menentukan buku-buku yang masuk dalam kanon. Nah, ini lalu dikatakan a more accurate reflection, jadi yang lebih akurat, ini the council recognize or acknowledge those books that have already obtained prominence from youth among the various early Christian communities. Jadi sebenarnya yang tepat, konsili ini hanya meneguhkan kitab-kitab yang sudah dikenal dan digunakan sejak kekristenan komunitas Kristen mula-mula. Jadi itu yang tepat ya, bukan melakukan seleksi. Kemudian nanti dalam dokumen Decretum Gelasianum itu kemudian muncullah list Injil-Injil Apokrif. Jadi ini sekitar abad ke-5 ke-6 muncullah daftar-daftar Injil non-kanonik Apokrif. Jadi di sini kita lihat otoritas gereja nanti
melaksanakan keputusan-keputusannya pada abad-abad berikutnya yang sebenarnya tinggal mengikuti perkembangan atau situasi yang ada sejak mulanya. Jadi Injil Apokrif ini memang sudah ditolak sejak semula, maka dokumen seperti Dectrum Gelasianum itu tinggal mendaftarkan apa yang sudah ditolak sejak awal. Jadi tidak ada otoritas sejak mula-mula untuk memutuskan. Nah, ini agak berbeda dengan Quran. Nah, ini dalam bukunya M.M. Al-Azami, The Story of the Quranic Text. Ini buku yang cukup banyak jadi rujukan polemikus Muslim. Namun kalau kita pelajari memang beberapa kajiannya tidak begitu lengkap, terutama dalam masalah pembakaran manuskrip dan sebagainya. Sepertinya beberapa informasinya dibatasi. Dan Pak Gratia sudah menyajikan beberapa referensi yang justru membahas hal ini lebih lengkap, detail. Dan memang semua sudah tahu para scholars bahwa standarisasi Quran terjadi karena ada perbedaan. Perbedaan di sini yang dikatakan pada pembacaan, dan sebenarnya juga sudah menyangkut juga tulisan, yaitu laporan dari Hudzaifah kepada Utsman. Lalu kemudian Utsman memutuskan untuk melakukan standarisasi. Lalu di bagian berikutnya, Utsman oleh Azami dituliskan dengan judul Utsman Burn All Other Manuscript, itu cuma beberapa paragraf. Yang intinya fragmen-fragmen yang dibakar itu setelah kodifikasi Quran itu selesai. Jadi di sini katakan with the task of the final copy dry. Jadi setelah tugas ini selesai, tinta terakhir dalam salinan itu telah mengering, maka salinan-salinan yang ada itu dibakar semua. Bakar semua. Tentu selanjutnya pembakaran itu bukan cuma dokumen dasar kodifikasi Utsman, tetapi juga beberapa dokumen lainnya seperti dari Mus'haf Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Tadi Pak Gratia sudah jelaskan. Dan ini maksudnya dari tulisan Taufik Adnan Amal, tadi Pak Gratia justru menyebut dari sumber primernya dari kitab Al-Masahib. Dan ini juga sumber yang juga digunakan oleh Taufik Adnan Amal. Nah, saya ingin memberi penegasan pada poin kunci perbandingan supaya kita memahami masalah ini secara komprehensif. Pertama, keempat yang ditulis abad 1 semua diterima gereja. Jadi keempat Injil kanonik itu tidak ada yang bantahan, komplain dan sebagainya, itu sepakat. Bahkan kalau kita lihat daftar-daftar kitab yang ditulis oleh beberapa bapak gereja, memang di abad kedua, ketiga itu ada beberapa perbedaan daftar. Dan itu sebenarnya hanya karena mereka belum mendapat koleksi yang lengkap dari mereka itu sendiri. Jadi belum terkumpul, memang beberapa salinan ada yang menyebar di daerah timur, barat, dan sebagainya. Tetapi dari daftar-daftar para bapak gereja itu semua sepakat pada 4 Injil kanonik. Jadi enggak ada masalah 4 Injil kanonik. Nah, berbeda dengan Mus'haf Quran pada abad 7 atau abad pertama Hijrah. Hanya diterima satu versi saja, yaitu standar Utsmani. Versi-versi lainnya itu dilarang bahkan dibakar. Nah, ini poin hal yang berbeda. Jadi perbandingan yang tadi kesamaannya sama-sama di abad awal, abad pertama Masehi dan abad pertama Hijrah, itu sama-sama masih pada masa hidup saksi mata, tetapi bedanya ada 4 versi kitab kanonik itu diterima semua, sedangkan versi-versi dalam Quran awal itu sebagian besar ditolak, hanya satu standar yang digunakan. Oke, ini perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, mengapa terjadi standarisasi?
Kalau abad pertama kekristenan tidak ada otoritas tunggal gereja. Ya jelas, kenapa? Karena kekristenan itu pada waktu lahirnya masih sebuah kelompok minoritas. Jadi masih di bawah penguasaan dari kerajaan Romawi. Nanti pada sekitar abad keempat, pada waktu ketiga keempat, pada waktu Kaisar Konstantin bertobat jadi Kristen, disitulah kekristenan tampil sebagai agama negara. Tetapi pada abad-abad awal, justru kekristenan mengalami penindasan. Jadi di sini tidak ada otoritas tunggal yang seringkali polemikus Muslim menganggap gereja melakukan sortir kitab-kitab mana yang asli, yang asli itu diganti dengan kitab-kitab buatan Paulus atau pengikut Paulus. Dari data sejarah itu tidak mungkin, karena apa? Pada abad pertama, kedua, ketiga, jelas tidak ada otoritas tunggal gereja sebagai penguasa negara. Oke, nah ini berbeda kontras dengan lahirnya Islam. Karena Isa lahir itu selain dari penyebaran berdasarkan dakwah, tetapi juga bersamaan itu juga dengan sebuah gerakan, ya mungkin dikatakan gerakan militer untuk menyatukan Arabia lewat kekuasaan tunggal. Dan itu pasca Muhammad dilanjutkan oleh 4 kafilah yang kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi itu satu kepemimpinan tunggal. Dan pada masa itulah, yaitu pada masa Utsman, dilakukanlah kodifikasi yang sebenarnya sudah diawali pada masa kafilah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi dengan data sejarah ini kita jadi ngerti sebenarnya bahwa tuduhan-tuduhan polemikus Muslim yang menganggap gereja melakukan rekayasa dan sebagainya sebenarnya tidak cocok. Justru sebaliknya, konteks penguasaan secara otoritas negara yang berkolaborasi dengan agama justru terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin dalam Islam sendiri. Kekristenan nanti pada sekitar abad ketiga-4 lewat Konstantin, lalu kemudian menjadi agama resmi Romawi. Tetapi pada masa itu sudah tidak mungkin lagi ada penyeragaman satu versi. Kenapa? Karena pada masa itu sudah banyak tersebar Alkitab Perjanjian Baru, sudah diterjemahkan ke bahasa Koptik, bahasa Armenian, bahasa Latin, dan sebagainya. Jadi tidak ada ruang untuk penyeragaman. Kemudian terakhir, jadi poin yang menarik sebenarnya, masalah kontradiksi. Sering kekristenan diperhadapkan tuduhan-tuduhan yang kontradiksi antara kitab-kitab dalam Injil kanonik, dan terutama antara 3 Injil yang disebut dengan Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas versus Yohanes, yang katanya ada perbedaan. Tetapi sebenarnya pihak Christian Scholar sudah menjawab itu sejak lama. Banyak buku-buku yang membahas tentang kontradiksi itu, dan itu semua ada penjelasan yang reasonable. Dan kenapa ada kesan kontradiksi? Ya karena ada 4 tulisan, 4 versi. Ibarat satu peristiwa diliput oleh 4 wartawan. Tidak mungkin wartawan itu dengan nasi kronologis yang sama. Mereka akan menulis dari perspektif mereka untuk kejadian yang sama. Sehingga kalau kita tidak jeli, seakan-akan ada perbedaan. Nah, bagaimana dengan Quran? Ya Quran tidak muncul ada kontradiksi itu. Kenapa? Karena acuannya pada satu standar tunggal. Nah, tapi masalahnya pada waktu kita bandingkan dengan standar Quran awal, yaitu yang versi non-Utsmani, apakah memang tidak ada kontradiksi? Saya kira Pak Garatia sudah banyak menjelaskan tentang hal ini. Oke, saya kira itu poin-poin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy dan Pak Gracia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab,